Selamat pagi para siswa, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Seperti kita ketahui bersama bahwa evolusi itu perubahan terjadi dalam jangka waktu yang lama, berjuta-juta tahun ya kan, bahkan ribuan tahun, bukan hanya secara singkat. Bukti evolusi bisa ketahui melalui fosil, kemudian embriologi perbandingan, analogi, dan homologi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih mengkhususkan pada mekanisme evolusi. Evolusi makhluk hidup itu terjadi karena beberapa faktor. Nah, di sini saya sebutkan ada 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi. Yang pertama adalah seleksi alam. Yang kedua, mutasi gen, kemudian frekuensi gen populasi, dan spesiasi. Apa itu seleksi alam? Intinya yang bisa beradaptasi dialah yang bertahan. Contohnya pada ngengat Biston Betularia saat revolusi Inggris ya. Jadi sebelum terjadi revolusi Inggris, belum terjadi banyak revolusi industri maksud saya ya, ngengat yang bisa bertahan adalah ngengat yang berwarna cerah atau berwarna agak kuning-kuning ya kan, karena kulit batang pohon itu masih berwarna kuning ya kan, sehingga ngengat yang berwarna hitam itu lebih mencolok untuk dimakan oleh predator ya kan. Tapi ketika revolusi industri berjalan ya kan, akan timbul banyak polusi yang mengakibatkan batang kayu pada pohon itu akan berwarna menjadi hitam. Akibatnya apa? Kebalikannya, ngengat yang hitam menjadi lebih bertahan ya kan, karena warnanya menyerupai tempat. Kemudian ngengat yang berwarna cerah akan tidak bertahan karena akan lebih mudah dilihat oleh predator atau pemangsa. Nah, ini yang disebut adaptasi. Yang bisa beradaptasi dialah yang bertahan, yang disebut dengan seleksi alam. Yang kedua tentang mutasi gen. Mutasi gen itu perubahan yang terjadi pada susunan gen. Nah, itu ada 2 ya, seperti kita ketahui bahwa ada perubahan pada gen kelamin atau gonosom, juga ada yang terjadi pada autosom ya kan. Nah, pada kromosom kelamin ya, ini ada contohnya sindroma Klinefelter ya. Sindroma Klinefelter itu X47XXY. Jadi di kelaminnya itu ketambahan kromosom X ya kan. Kemudian ada sindroma Jacobs itu XYY. Ini lebih agresif orangnya, terlalu tinggi. Kemudian ada wanita super 47XXX. Ada juga sindroma Turner 45X0 ya. Ini yang ada tumbuh gelambir di leher dan tubuhnya pendek dan steril. Ada juga pada kromosom tubuh. Contohnya sindroma Down, ini trisomi pada kromosom nomor 21 atau yang disebut dengan wajah idiot. Ada sindroma Edward ya kan, trisomi pada nomor 18, sindroma Pato pada 13. Ini trisominya pada kromosom. Jadi kan kromosom kan ada nomor 1 sampai 22 untuk autosom dan 23 untuk kromosom seks ya. Nah, ini adalah contoh dari akibat mutasinya, misalnya delesi. Delesi itu hilangnya nomor pada kromosom. Misalnya ini nomor 5 hilang jadi ini. Kemudian transisi. Ini diingat-ingat ya, transisi itu pertukaran basa sejenis. Misalnya purin dan purin, pirimidin dan pirimidin. Contohnya misalnya ini. Pada basa nomor 2, G itu ditukar dengan A. Basa guanin ditukar dengan adenin, sitosin dengan timin. Ini kan satu purin ya kan. Kalau transversi, G nanti ditukarnya dengan T ya kan. Berarti kan purin dan pirimidin atau sebaliknya itu ya. Jadi ingat-ingat satu aja, transisi sejenis, purin dan purin, pirimidin dan pirimidin. Kemudian yang keempat tentang frekuensi gen populasi, artinya frekuensi kehadiran gen dalam populasi. Kalau ini hubungannya dengan frekuensi Hardy-Weinberg ya kan. Kita ketahui bersama bahwa rumusnya P plus Q dalam kurung kuadrat itu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 ya kan. Kalau kita lihat ini P plus Q sama dengan 1. Nah, keseimbangan itu akan tetap jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, terjadi perkawinan secara acak, tidak terjadi mutasi gen, tidak terjadi aliran gen atau migrasi, populasi cukup besar. Kemudian spesiasi. Apa sih spesiasi? Yaitu proses pembentukan spesies baru. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah
ada 6 faktor ya. Kita lihat. Yang pertama adalah mutasi, tadi kita sudah jelaskan bersama. Kemudian seleksi alam ya. Kemudian hibridisasi. Hibridisasi itu artinya perkawinan ya. Kemudian ada adaptasi, domestikasi ya. Domestikasi itu penjinakan, jadi spesies yang liar dijinakkan ya. Kemudian ada isolasi ya. Nah, isolasi itu ada macam-macam, ada isolasi tingkah laku, isolasi geografi, isolasi gamet, dan isolasi mekanik ya. Nah, ini isolasi ini terjadi kalau misalnya ada, misalnya contoh soal ada anjing pudel dan anjing bulldog tidak bisa melakukan perkawinan antar sesamanya, itu karena apa ya kan, tidak bisa menghasilkan spesies baru, itu karena apa? Karena isolasi mekanik ya kan, karena alat kelaminnya tidak bisa melakukan perkawinan ya. Atau misalnya tidak terjadi spesiasi itu karena gamet, misalnya bentuk gametnya berbeda, itu kan tidak bisa terjadi fertilisasi. Atau isolasi geografis, misalnya yang satu di daerah gurun sebelah sana, yang satu gurun sebelah sini dibatasi oleh gunung misalnya, nah itu tidak terjadi. Nah, demikianlah ringkasan materi mengenai mekanisme evolusi, kiranya bisa membantu para siswa di dalam mengikuti ujian nasional tahun 2017. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati, amin. Berkah dalam.